Bagaimana caranya baru masuk kuliah, diterima sebagai mahasiswa, terus siap untuk diwisuda. Halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya Guntur Firman Aprianto di channel Kreatif Cilik. Dan pada kali ini saya bahas sesuai dengan judul ya, bagaimana caranya baru masuk kuliah, diterima sebagai mahasiswa, terus siap untuk diwisuda. Dan ini tentunya cara yang sudah saya uji coba dalam kehidupan saya, kemudian itu sangat berhasil. Nah, ada beberapa cara. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas beberapa cara itu, saya mau sampaikan bahwa kuliah itu tujuannya bukan untuk cari kerja, tapi kuliah itu tujuannya untuk belajar. So, begitu teman-teman punya mindset kuliah itu tujuannya untuk belajar, maka teman-teman akan excited di situ, akan semakin bergairah, semangat untuk belajar, dan akan tentunya memiliki keterampilan tertentu atau sesuai dengan apa yang teman-teman sukai, jurusan atau bagian atau mata kuliah yang teman-teman sukai. Nah, kalau teman-teman sudah punya mindset seperti itu, maka nanti teman-teman akan punya skill atau keterampilan tertentu dan pekerjaan akan mencari teman-teman, bukan teman-teman yang mencari pekerjaan. Nah, saya sering wawancara juga sama orang-orang yang sudah kuliah tapi nganggur gitu. Mereka pasti jawabannya, wah saya dulu berpikir bahwa jurusan ini akan menolong saya untuk dapat pekerjaan yang bagus, jadi motivasinya kuliah untuk cari kerja. Nah, kalau nggak ada pekerjaan yang mau menerima dia kan jadinya kan kecewa gitu. Nah, supaya itu nggak terulang lagi, saya mau share ke teman-teman cara-caranya ya kan, supaya teman-teman baru masuk kuliah, diterima dan siap untuk diwisuda. Dan tentunya bukan teman-teman cari pekerjaan, tapi pekerjaan yang cari teman-teman, karena teman-teman punya keahlian tertentu. Oke, cara yang pertama supaya teman-teman bisa langsung siap untuk diwisuda padahal baru masuk kuliah, yang pertama adalah cari tahu syarat mutlak di kampus tertentu sesuai dengan kampus teman-teman. Untuk diwisuda itu, mahasiswa yang layak diwisuda di kampus itu apa syarat mutlaknya? Pertama mungkin karakter baiknya seperti apa, nanti teman-teman bisa cari di kampus teman-teman sendiri. Yang kedua, skripsi atau tugas akhir. Kalau memang kampusnya itu mengharuskan skripsi atau tugas akhir, pastinya itu. Atau ada syarat yang lain. Nah, teman-teman bisa cari itu. Kalau teman-teman waktu masuk pertama kali, bahkan sebelum masuk pun harusnya udah cross check itu. Kalau masuk pertama kali, bahkan sampai semester pertengahan atau semester akhir, teman-teman nggak tahu apa syarat mutlak itu, wah itu sangat disayangkan, karena teman-teman akan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu tentunya gitu. Jadi pertama cari tahu syarat mutlak itu. Yang kedua, kalau udah tahu syarat mutlaknya apa, misalnya karakter dan skripsi ya, misalkan skripsi yang bagus tanpa melanggar misalnya, maka teman-teman mulai persiapkan ya. Jadi dipelajari itu. Kalau karakter yang bagaimana, humble atau apa, seperti apa, atau tentang keberanian atau apa. Jadi perlu dicek gitu, nilai kampus atau value kampusnya apa yang ditekankan. Jadi dipelajari itu. Kalau skripsi ya mulai pelajari skripsinya itu tadi, sedikit demi sedikit. Cara bikin skripsi, panduan skripsinya seperti apa, itu dibaca ya. Jadi supaya teman-teman udah siap, udah prepare di awal gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan makalah atau paper di semester awal, pertengahan hingga akhir, teman-teman sudah punya konsep atau kualitas tugas kuliahmu itu seperti skripsi yang diharapkan oleh kampus. Meskipun ada mungkin update sistem skripsi dan lain sebagainya, tapi tentunya intinya tetap sama gitu. Jadi pelajari ya, kalau karakter apa, kalau skripsinya seperti apa. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman nggak siap di awal, misalnya nih, teman-teman hanya berusaha jadi yang pinter, skripsinya bagus, tapi ternyata kriteria kampus itu selain skripsi bagus atau akademiknya bagus,
adalah karakternya yang bagus harusnya gitu. Tidak melanggar aturan di situ. Nah, kalau teman-teman akademiknya bagus tapi karakternya nggak bagus, nggak sesuai kriteria, dan itu tentunya sangat mempengaruhi teman-teman bisa diwisuda atau tidak gitu. Saya juga ngalami, jadi sejak awal saya sudah persiapkan ini syarat mutlaknya apa sih di kampus ini supaya bisa lulus gitu. Bahkan tidak ada kartu kuning pelanggaran apapun, syarat mutlaknya apa. Nah, itu harus kita pelajari. Bagian yang ketiga, investasikan waktu untuk belajar materi kakak kelas. Misalkan teman-teman semester 1, ya investasikan waktu untuk cari tahu silabus kakak-kakak semester 2 itu apa, mata kuliahnya apa aja, materinya tentang apa. Pelan-pelan, gak usah terlalu ngoyo atau terlalu keras banget waktu mempelajarinya, karena itu malah mengganggu semestermu, mata kuliah semestermu. Tapi pelajari, investasikan waktu aja, misalkan 1 jam setiap hari atau 2 jam setiap harinya pelajari materi kakak kelas. Jadi kalau teman-teman udah prepare, oh ternyata semester depan akan bahas ini, maka teman-teman begitu masuk semester 2 teman-teman udah tahu nanti akan ngomong apa aja, bahas apa aja, tugasnya apa aja. Teman-teman udah siap. Nah, waktu teman-teman semester 2, teman-teman juga pelajari mata kuliah semester 3. Gitu. Seperti itu caranya. Yang keempat yaitu latihan sesuai kriteria kampus. Mulai latihan. Kalau tadi karakter atau skripsi, mulai latihan, bikin skripsi gitu. Proposal bikin aja latihan. Gitu, sesuai dengan panduan. Kemudian kalau karakter ya mulai disiplin pribadi, misalkan soal kerendahan hati mungkin. Ya latihan, mulai bisa mengontrol diri saat ada teman-teman yang bikin kita emosi. Mulai bisa kalau murah hati misalkan, mulai memuji orang sesuai dengan hal baik yang dia lakukan dan yang lain sebagainya. So, singkat saja, jadi ada 4 poin ya. Pertama, cari tahu syarat mutlak di kampus. Yang kedua, pelajari syarat mutlak untuk lulus tadi, untuk wisuda. Yang ketiga, investasikan waktu untuk belajar materi kakak kelas atau cari tahu tugasnya apa. Kemudian yang keempat, latihan sesuai kriteria kampus. Nah, itu 4 saja. Tentunya teman-teman begitu masuk menjadi mahasiswa semester baru, teman-teman sudah siap di wisuda. Dan tentunya teman-teman akan menjadi mahasiswa yang berkualitas. Oke, kalau video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman mahasiswamu supaya mereka juga semakin antusias dan tidak gugur di tengah jalan dalam dunia perkuliahan. Oke, bye-bye.